Petani, penyalur dan distributor pupuk bersubsidi keluhkan program Kartu Tani. Darsono warga desa Sigentong RT 3 RW 7 mengeluhkan dirinya sebagai petani yang sudah puluhan tahun jadi petani, ternyata di tahun 2020 ini tidak kebagian kartu tani sehingga ia tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga yang murah. Lah, Bapak nanam bawang sama padi? Iya, sama padi. Nah, dia lagi panen bawang ya? Lah, kesulitannya untuk mendapatkan pupuk gimana itu, Pak? Ya, katanya pakai pupuk gigi, Kartu Tani. Nggak dapat. Lah, kenapa nggak dapat? Tahu, nggak dapat kan. Nggak didaftarkan. Nah, akhirnya beli pupuk mahal ya? Mahal, pakai impor. Pupuk impor. Harganya berapa? 2 kali lipat? Ya, 8.000, 9.000 sekilo. sekilo. Kalau subsidi? Subsidi kan Ya, 2.000. 2.000 kalau subsidi. Nah, kalau pupuk impor 8.000. Kalau orang pupuk impor 6.000. 6.000. Berarti selisihnya 3 kali lipat ya. Tahun ini? Tahun ini, baru tahun ini. Jadi dengan adanya kartu tani gimana menurut Ibu? Mempermudah apa tambah sulit? Ya nambah sulit. Tambah sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Akhirnya membeli dengan harga Pakai impor yang mahal. impor ya. Warga Sigentong RT berapa RW, Pak? RT 3, RW 7. Nah, udah jadi tani udah berapa tahun? Ya, sudah lama, sampai 20 tahun lebih. Nah, itu apa, Pak? Kartu apa? Tunjukin, Pak. Kartu Tani. Kartu tani. Nah, kartu tani itu udah dapat itu berapa lama? 1 tahun. Sudah dipakai belum? Belum. Kenapa belum Ya, dipakai? karena belinya dapat sedikit. Beli dapat sedikit. Iya, Nanam bawangnya berapa bau sih? 3 bau. 3 bau, dapatnya berapa kilo itu kalau? Dapatnya 25 kilo sih buat apa? Buat apa? Akhirnya belinya pupuk Akhirnya berapa? belinya pupuk impor. Pupuk impor. Iya. Oh, iya. Yang bebas. Yang bebas. Ya, kalau subsidi keluhannya apa, Pak? Ya, kalau kan susah lah pokoknya. Oke, susah. Iya. Akhirnya mending impor. Mending impor, beli 3 kintal, 4 kintal boleh. Biasanya kalau subsidi di mana ngambilnya? Itu toko Khadijah. Mana itu, Pak? Itu Ciasem. sebelah Kauda. Sebelah utara Kauda. Ya, kenapa Bapak berhenti jadi penyalur pupuk subsidi? Karena dipindah wilayah. Pindah wilayah, Iya, Sigentong menjadi pindah wilayahnya Kebatan Kebatan. Kenapa Bapak tidak mau melayani untuk tambah pusing. tambah pusing? Iya, karena pupuknya numpuk, tapi orang Iya. Sigentong beli nggak boleh. Orang Sigentong beli nggak boleh. Iya, yang dilayani orang Kebatan yang bukan langganan. Oh, bukan langgannya Bapak. Akhirnya jadi Mendingan keluar. mendingan keluar. Takut nanti warga Sigentongnya malah memusuhi. Iya, tambah pusing. Oh, membeli Bapak. Lah, terus akhirnya solusinya gimana, Pak? Solusinya saya keluar bebas. Terus berarti yang menangani pesantunan siapa? Yang Orang lain lagi. orang lain. Kartu itu Tambah tani pusing lah. tambah pusing. Tambah pusing, ya. Karena saya kan jadul listriknya. Sekarang zaman komputer saya nggak mampu. Nggak mampu ya. Iya, iya. Karena saat ini memang masih banyak petani yang belum bisa menggunakan kartu tani itu. Iya. Kan itu harus deposit dulu, ya kan, nabung. Nah, nanti dia di kartu itu saldonya ada di situ. Nah, dari kartu tani itu kan nanti digesek pupuknya berapa yang menjadi hak dia, harganya berapa sudah ada. Aplikasi sudah ada di situ. Sudah tertentu. Nah, ini yang menjadi kesulitan itu kan petani banyak yang masih belajar itu kan. Masih gaptek ya. Ya. Iya, iya. Terus itu Pak yang mengenai penyalur. Penyalur itu sebenarnya kewenangan dinas apa untuk kewenangan distributor untuk menentukan RDKK itu loh, wilayah-wilayah itu Jadi gimana? gini, pengecer itu menyalurkan pupuk sesuai dengan RDKK. Kalau yang tidak tercantum di RDKK nggak bisa dilayani. Kadang-kadang nyebrang ya, menyeberang daerah ya Pak?
misalnya si Gentong Pak Witno keluar, Mitra Tani itu keluar sebagai penyalur karena dia terpaksa disuruh menyalurkan di wilayah Ciasem, Pebatan itu loh. Ya enggak begitu, artinya itu tergantung daftar petaninya itu ada enggak di RDKK. Oh, di RDKK. Kalau namanya tidak tercantum di RDKK tidak punya hak untuk menebus di situ. Menebus itu, ya. Iya, enggak bisa dilayani. Iya. Nah, itu juga yang masuk di data kartu tani itu. Kartu tani gitu ya. Ya, jadi di kartu tani itu sudah ada data berapa pupuknya, harga harus berapa, itu sudah ditentukan. Pengecer itu enggak bisa apa-apa juga. Artinya dia hanya mendapat fee. Gitu. Kadang-kadang ada nggak petani yang bukan petani mendapatkan? Artinya misalnya pemilik tanah, dia kan bukan petani. Ya. Nah, yang petani sesungguhnya nggak mendapatkan karena tidak punya kartu tani ya. Itu ada yang begitu. Nggak bisa. Kalau bukan anggota kelompok tani nggak bisa dapat kartu tani. Gitu ya. Iya. Mirisnya. Iya, dan kartu kan itu kan sinergi ya, kerjasama antara BRI dengan PPL dengan pihak Dinas Pertanian gitu. Iya. Nah, Oh, gitu ya. Apakah keberadaan kartu tani itu justru mempersulit penyaluran pupuk bersubsidi? Hal ini dikarenakan petani tidak semuanya sudah memahami cara mengaktifkan kartu tani sampai pendaftaran kartu tani yang harus melalui kelompok tani hingga penebusan pupuk bersubsidi. Dari Brebes, Teguh Aji Wiguno melaporkan.